Dan jangan bertani. Kenapa? Berat, kamu gak akan kuat. Cukup kami-kami saja. Siapa yang tidak kenal dengan Dilan, tokoh rekaan fiktif yang sangat terkenal di Indonesia, terutama di kalangan muda-mudi, apalagi di kalangan milenial. Di mana baik di dalam buku novel maupun di dalam filmnya, ada satu kutipan terkenal, kata-kata rayuan gombal yang sering dipakai oleh anak-anak muda, terutama anak-anak cowok, untuk merayu perempuan-perempuan yang ditaksirnya. Kutipan apa itu? Yakni, Milea, jangan rindu, rindu itu berat, cukup aku saja. Ya, kurang lebih begitulah. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, di catatan Segalang Tanah episode ke-6, saya ingin merevisi sedikit kutipan tersebut dengan tema yang berkaitan dengan apa-apa yang saya kerjakan saat ini, yakni bertani. Apa yang saya ubah? Begini, Milea, jangan bertani. Bertani itu berat, cukup kami-kami saja. Percayalah. Ya, kurang lebih begitu yang saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Seperti yang saya sampaikan tadi, tema kali ini yang ingin saya bahas adalah soal bertani itu berat. Mengapa saya berani bilang seperti itu? Bukan berarti pekerjaan-pekerjaan lainnya kalah berat atau ringan. Tidak. Tapi dari pengalaman saya pribadi setelah melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, menurut saya bertani inilah yang paling berat. Ya, mengapa bisa begitu? Akan saya coba uraikan di sini dalam versi saya, ya yang mungkin tidak penting-penting amat lah ini. Pertama, apa yang berat? Yang berat pertama adalah bangun pagi. Iya, mungkin ini tidak untuk semua ya, tapi untuk saya sendiri yang sudah berpuluh-puluh tahun mengalami masalah kesulitan untuk tidur. Saya biasanya tidur pagi, malam begadang, berjaga sampai larut, dan itu berpuluh-puluh tahun. Saya yakin banyak sekali yang mengalami masalah ini dan berharap bisa juga tidur, menikmati enaknya tidur dan bangun pagi. Nah, di awal-awal itu berat buat saya, karena sekali lagi kebiasaan saya untuk melek sampai pagi. Tapi semenjak bertani, saya mau tidak mau harus bangun pagi. Karena kalau bangun siang seperti biasanya, maka seluruh pekerjaan dalam urusan saya bertani akan terbengkalai atau akan menjadi lebih berat ketika panas matahari sedang tinggi-tingginya membakar kulit. Jadi mau tidak mau memang harus bangun pagi. Walaupun kadang-kadang, aduh, gak mau. Tapi ini pun sudah saya syukuri. Nah, yang kedua, sudah saya sebutkan sebelumnya, itu yang berat itu dalam bertani adalah yang menjadi momok, menjadi musuh. Itu adalah panas terik yang membakar kulit. Apalagi di atas jam 9 pagi. Itu kalau kita mengharapkan sinar matahari bersahabat dengan kita, no. Di situ walaupun kita pakai topi, pakai baju lengan panjang, pakai kipas angin mungkin dibawa ke tempat kita bertani, tidak membantu. Ya paling angin sepoi-sepoi seperti ini. Lagi kalau ya ada awan yang berhasil menutupi cahaya matahari. Sebentar, tapi cukup membantu. Ini juga tentu saja sering dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di lapangan ya, buruh tani, buruh kebun sawit, orang-orang yang tidak bisa tinggal di ruangan ber-AC dan tidak mau harus keluar. Kalian tahu kan bagaimana sulitnya menghadapi sinar matahari. Nah, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga jelas membutuhkan banyak waktu serta tenaga yang luar biasa. Waktu untuk kita bertani itu seperti tidak pernah cukup. Apalagi kalau kita mulai banyak bercocok tanam, tidak hanya segalang dua galang. Kalau sampai puluhan galang itu pagi, sore, bahkan malam pun bisa. Tenaga jangan tanya. Apalagi kalau kita pertama kali bercocok tanam, kecuali yang menggunakan pot polybag atau hidroponik ya. Kalau yang membuat galang, mau tidak mau setiap hari harus mencangkul, dan mencangkul. Ya sekali-sekali nyekop sih, tapi yang paling sering mencangkul. Dan itu percaya tidak percaya membutuhkan banyak sekali tenaga dan membantai pinggang kita. Jadi kalau ada yang bilang membuat galang itu mudah, mencangkul itu tidak berat, ya silakan dicoba sendiri. Selanjutnya yang keempat. Keempat apa ya? Oh ya, tidak ada jenjang karir. Gaji otomatis tidak ada kan. Karir apalagi. Tidak ada golongan 1, golongan 2, golongan 3A, B, C. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Tidak ada kopral, tidak ada jenderal, tidak ada karyawan biasa atau manajer atau apapun. Petani ya bertani. Ini yang swasta ya, bukan sebagai buruh tani atau buruh kelapa sawit ya.
apapun yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Pun belum tentu 100% berhasil. Bisa 50%, bisa malah gagal total. Seperti saya saat ini dengan kasus pantat busuknya tomat saya yang saya sudah hampir menyerah bagaimana menghadapi masalah tersebut. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Jadi tidak ada karir, tidak ada jabatan, tidak ada pangkat, otomatis buat saya pribadi pekerjaan ini tidak bergengsi sama sekali. Iya kan? Kalau berkenalan sama cewek cakep gitu di kota-kota besar, apa pekerjaannya bang? Wah, manajer bang, enak dengarnya ya. Konsultan pertambangan. Kalau jawabnya petani, kayaknya langsung ditinggalkan kan. Ya, jadi pekerjaan sebagai petani itu benar-benar tidak ada gengsinya sama sekali. Sehingga mustahil kalau ada anak-anak kita yang memiliki cita-cita sebagai petani, ya harus mustahil. Bahkan kita sendiri sewaktu kecil pun tidak pernah terpikirkan begitu besar akan memegang cangkul, akan menanam ini, menanam itu, bersentuhan dengan tanah, dengan kotoran hewan. Saya yakin kita tidak pernah terpikirkan untuk hal itu. Sebagian besar dari kita lah, kecuali anak-anak petani. Pun anak-anak petani pun berharap tidak akan melanjutkan pekerjaan bapaknya, ingin kerja di kantor atau di toko-toko besar, paling enggak jadi karyawan Alfamart atau Indomaret, justru menyangkul bertani, bercocok tanam. Anak-anak muda sekarang kayaknya lebih memilih hal yang lain. Bahkan bapaknya pun seorang petani, itu saya yakin tidak akan mau anaknya menjadi petani. Sering kita dengar bahasanya, cukup bapak lah yang bersusah payah, mengurus ladang, mengurus sawah, mengurus kebun. Kalian cari pekerjaan yang lebih layak lah. Jadi pekerjaan petani ini tidak layaknya. Cari pekerjaan di bank, di gedung-gedung tinggi, di ruang-ruangan yang ber-AC, berpendingin. Bapak tidak mau kalian menjadi seperti bapak yang sekarang. Jadi menjadi petani itu ya miskin dan seperti dikutuk, kayaknya seperti itu. Bahkan fakultas maupun jurusan pertanian di universitas-universitas yang ada, pertanian merupakan fakultas yang tidak populer. Itu pilihan terakhir setelah teknik maupun ekonomi dan pilihan-pilihan lainnya. Dan ketika mahasiswa-mahasiswa kita pun lulus wisuda menjadi seorang petani, apa mereka benar-benar mau turun bercocok tanam, menyangkul, mengolah ladang, mengolah lahan? Saya yakin dalam benaknya mereka hanya akan mau bekerja di kantor-kantor dinas pertanian atau di kantor-kantor kebun kelapa sawit atau kebun perusahaan-perusahaan industri pertanian lainnya, tapi tidak untuk turun ke lapangan, mengolah lahan, bercocok tanam, menumbuh, mengembangkan tanaman-tanaman yang ada saat ini. Saya yakin yang mau hanya sedikit, dan mungkin di sekitar saya saja bisa kita hitung dengan jari satu tangan saya saja. Saking tidak bergengsinya urusan bertani ini. Anda pernah melihat film atau sinetron yang mengangkat tema pertanian? Cowoknya seorang petani, laki-laki yang kuliah tinggi-tinggi kemudian bercocok tanam, seorang dilan, ketua geng motor, pada akhirnya memilih untuk menjadi petani. Pernah dengar? Enggak ya? Jadi wajar tidak kalau saya sampaikan tadi, bertani itu berat miliar, cukup kami-kami saja yang hidupnya tidak banyak pilihan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.